Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepadanya seiring nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak telah kita dapatkan, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak menyadarinya. Betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita yang melekat pada diri kita saja itu sudah luar biasa. Berfungsinya seluruh organ-organ tubuh kita, dari mata, telinga, tangan, kaki, paru-paru, ginjal, pankreas, usus, lambung, dan lain sebagainya. Ini nikmat yang besar. Ketika lambung salah seorang di antara kita sedikit saja terluka, itu sakitnya sudah luar biasa. Lambung itu kalau sudah terluka, sakitnya sudah luar biasa. Seluruh tubuh kita itu tidak bisa nyaman, makan tidak bisa, tidur tidak bisa, semuanya menjadi terganggu. Padahal bukan lambungnya robek, cuma tergores sedikit saja luka, itu sudah gangguannya sudah luar biasa. Bagaimana kalau sampai ada organ tubuh kita yang sakitnya lebih parah dari itu? Nah, ini menunjukkan bahwa
Sehat itu adalah nikmat yang sangat besar. Andai kata kita tidak mendapatkan nikmat apapun selain badan ini sehat, sungguh sebagainya. Berarti semakin banyak nikmat yang kita dapatkan, tentunya harus semakin banyak syukur yang kita lakukan. Karena kalau tidak, nanti kita akan menjadi orang yang kufur terhadap nikmat. Karena seseorang itu kalau tidak ada orang dia tidak bersyukur tapi dia juga tidak kufur, itu tidak ada. Karena cuma dua, la in syakartum atau la in kafartum. Kau tidak syukur ya kufur. Maka pastikan pilihan kita adalah menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang jumlahnya ini sedikit. Qalilun min ibadiyas syakur. Hamba-hambaku yang syukur itu, kata Allah, qalil, sedikit. Berarti tidak mudah menjadi orang yang bersyukur. Yang paling mudah itu menjadi orang yang mengeluh. Itu paling mudah. Hari-hari ini kita misalnya cuacanya panas sekali, panas, ngeluh. Nanti kalau diberi hujan oleh Allah, mesti ngeluh juga, hujan terus kan gitu. Ya. Diberi panas terus ngeluh, diberi hujan. Nah, itulah manusia ya. Jadi mudah-mudahan kita ini tidak menjadi orang-orang yang suka mengeluh, tetapi menikmati apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan mensyukurinya. Para jamaah rahimakumullah, kalau masing-masing kita ini ditanya, siapa yang ingin masuk surga, itu mesti semua akan menjawab saya. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin masuk surga. Bahkan kalau ditanya lagi surga apa yang diinginkan, semua pun akan mengatakan surga Firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling mewah, yang paling lengkap fasilitasnya. Nah, para jamaah rahimakumullah, kita mungkin sebagian besar ini mengetahui ada orang-orang yang dijamin oleh Rasul SAW pasti masuk surga di kalangan para sahabat Rasul SAW. Ya. Jadi mereka-mereka yang namanya disebutkan oleh Rasul satu persatu, itu betul-betul pasti masuk surga. Ini yang kita kenal dengan sebutan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira bahwa mereka pasti masuk surga. Yang 10 ini mah pasti. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah,
Ali fil jannah, Utsman fil jannah. Itu dalam riwayatnya seperti itu. Ali nomor 3, baru Utsman. Ya, meskipun Khulafaur Rasyidin, Utsman dulu baru Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah 4. Yang kelima Tolhah fil jannah, Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian Zubair fil jannah, Zubair bin Awam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad fil jannah. Kemudian Sa'id fil jannah, Sa'id bin Zaid. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman fil jannah. Kemudian Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Sahabat-sahabat ini semuanya dijamin surga. Meskipun juga ada di luar 10 ini yang dijamin surga. Bilal bin Rabah, cucu-cucu Rasul, Hasan, Husain, Ammar, Yasir yang meninggal disiksa oleh orang-orang kafir, Sumayyah. Kemudian juga para istri Nabi, anak-anak Nabi SAW, pembantu Nabi, pembantunya dia masuk surga. Ummu Aiman, itu Rasul pernah bersabda, man arada an yatazawwaja bimra'atin min ahlil jannah falyatazawwaj bi ummi Aiman. Siapa yang ingin menikahi wanita penghuni surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Itu disebut Ummu Aiman itu ahli jannah. Itu budak Rasulullah SAW, budaknya masuk surga. Nah, ini orang-orang yang secara personal sudah disebutkan oleh Nabi SAW, mereka ini adalah pasti masuk surga. Namun para jamaah rahimakumullah, di samping 10 orang tadi dan beberapa tambahan-tambahan yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan jaminan yang bersifat umum kepada umatnya dan berlaku sepanjang zaman. Artinya meskipun kita ini bukan sosok sahabat, hidup kita jauh dari zaman sahabat, tetapi masih berpeluang untuk masuk dalam golongan orang-orang yang dijamin surga. Sebagaimana Rasul menjamin surga kepada 10 orang dan beberapa orang tadi. Ya, kalau 10 orang itu sifatnya personal. Tapi ini ada jaminan yang sifatnya umum yang berlaku untuk siapa saja, orang apa saja. Siapa saja ya berarti ya siapapun. Orang Arab, orang Barat, orang Timur, orang Asia, berkulit putih, berkulit merah, berkulit hitam, kaya atau miskin,
laki-laki atau perempuan, pokoknya siapa saja dan hidupnya kapan saja, bukan di masa tertentu, tapi ini berlaku sepanjang zaman. Ini ada orang-orang yang nanti dijamin surga tetapi harus memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, ini yang nanti sifat-sifat ini yang akan mengikat. Kalau seseorang itu memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasul, ada 6 dalam hadis yang akan kita bahas, maka orang itu dijamin oleh Rasul pasti masuk surga. Hadisnya para jamaah riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah, yang artinya berikan jaminan kepadaku dari dirimu bahwa engkau dapat melaksanakan 6 perkara ini. Siapa yang dapat melaksanakan 6 perkara ini, siapa yang memiliki 6 karakter ini, adman lahumul jannah, aku akan jamin dia akan masuk surga, kata Rasul. Ini yang jamin Rasul, garansinya itu Rasul yang berikan garansi. Miliki oleh kalian 6 sifat ini, pasti aku jamin kalian masuk surga. Jadi kita tidak perlu iri dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang sudah dipastikan Rasul menjadi ahlul jannah. Karena memang mereka yang punya 6 karakter ini. Mereka-mereka yang nama-namanya diabsen oleh Rasul bahwa mereka pasti masuk surga itu punya 6 karakter ini. Dan Rasul memberikan peluang seluas-luasnya kepada umatnya sepanjang zaman. Siapapun, kapanpun hidupnya dan dimanapun tinggalnya, yang penting miliki 6 idmanuli sittan, miliki 6 karakter ini, aku pastikan engkau akan adman lakumul jannah, aku pastikan engkau akan masuk surga. Dan ini bukan undian, Pak. Bukan undian. Kalau undian kan berlaku terbatas. Diundi. Ada 100 yang memiliki karakter yang dapat undian, misalnya jatahnya cuma 5. Yang 95 nggak dapat. Ini tidak. Seandainya seluruh umat Islam memiliki 6 karakter ini, semuanya akan dijamin surga. Tidak usah khawatir surga cukup enggak untuk menampung semuanya.
Gak usah khawatir. Dunia ini saja yang begitu kecil, masih banyak tempat yang kosong. Dunia, jangan dikira dunia ini besar. Ya besar, tapi kalau dibandingkan dengan yang lain sangat kecil dunia ini. Bumi ini sangat kecil. Jangankan dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan matahari saja, bumi ini kecil. Padahal surga itu disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Bukan seluas bumi. Andai kata surga seluas bumi saja, itu sudah sangat luas. Karena bumi ini yang dihuni oleh manusia hanya berapa persen bagiannya. Lebih banyak bagian-bagian bumi ini yang tidak dihuni oleh manusia. Lautan seluas itu, hutan sebanyak itu, belum dihuni. Jadi andai kata seluruh manusia itu dimasukkan ke dalam surga, ya tetap surga itu masih sangat luas. Apalagi faktanya nanti tidak semua manusia masuk ke dalam surga. Bahkan ada sebagian umat Muhammad SAW pun harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu karena perbuatan dosa dan kemaksiatannya. Taib. Nah, lalu apa 6 karakter ini yang jika dimiliki oleh seseorang ini menjadi jaminan untuk bisa membuatnya masuk surga? Yang pertama kata Rasul SAW adalah usduqu idza hadastum. Ini karakter pertama kalau orang ingin dijamin surga. Kalau engkau berkata, pastikan perkataanmu benar, tidak bohong, tidak dusta. Usduqu idza hadastum. Jadi orang yang ketika berkata dia selalu benar, tidak bohong, dusta, tidak hoax, menebar isu-isu yang tidak jelas, maka dia punya karakter pertama yang bisa membuatnya dijamin oleh Rasul masuk surga. Berkata benar. Berkata benar ini ternyata tidak mudah para jamaah Rasulullah. Ada saat-saat berkata benar itu mengandung resiko yang besar. Berkata jujur itu tidak semuanya mujur. Ada sebagian orang yang benci kalau ada orang yang berkata jujur. Orang-orang yang terlibat kejahatan, ketika ada salah satu di antaranya yang ketangkap, itu mesti dia tidak suka kalau dia berkata jujur. Karena apa? Kalau dia jujur, yang lain kena nanti. Padahal berkata benar, berkata jujur ini tuntutan. Allah pun telah berfirman di surat Al-Ahzab 70:71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Hai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah dan ucapkan qaulan sadida, perkataan sadida. Sadida itu tafsirnya disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Yang pertama qaulan haqqo, ucapkan ucapan yang hak, jangan mengucapkan yang batil. Yang kedua qaulan shadiqa, ucapkan ucapan yang benar, jujur apa adanya, jangan dusta. Yang ketiga, beliau menjelaskan dalam tafsirnya qaulan sadida itu qaulan adla, ucapan yang adil, yang objektif. Kadang-kadang orang nilai itu subjektif, tidak objektif. Ini perintahnya adalah qaulan sadida. Kalau engkau berbicara secara objektif, faktanya seperti apa, katakan apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini perintah dari Allah. Yang kalau ini dimiliki oleh seseorang, maka dia akan jadi orang yang dijamin surga. Meskipun untuk berkata benar risikonya berat. Boleh tidak orang itu berdusta? Boleh dusta itu, tapi ada tempatnya. Dusta itu diperbolehkan ketika kita berhadapan dengan musuh. Jadi kalau berada di hadapan musuh atau ditawan oleh musuh, itu bukan hanya boleh berdusta, tapi wajib berdusta. Untuk apa? Untuk melindungi saudara-saudaranya yang lain. Ya kalau ditawan musuh, teman-temanmu bersembunyi di mana? Misalnya pejuang-pejuang Hamas ada yang ketangkap Israel, diinterogasi sama orang-orang Israel. Di mana kamu bersembunyi? Nah, dia tunjukkan, jujur dia tunjukkan. Oh, ini dia berarti akan mengarahkan kematian kepada teman-temannya yang lain. Jangan kemudian kita ini harus jujur, berkata benar. Ada tempatnya. Kalau dengan musuh ini justru wajib untuk berdusta. Al-harbu khid'ah, kata Nabi. Namanya perang itu tipu daya, bukan jujur-jujuran. Kalau perang itu justru harus punya siasat untuk menipu musuhnya supaya bisa kalah, dan untuk melindungi orang-orang yang beriman yang lain. Kalau tunjukkan nih teman saya ini bunkernya ini, terowongannya ini, di sini ada 500 orang, ada bahan peledaknya, hati-hati ada ini dan musuh jadi tahu. Jadi secara umum berdusta itu tidak diperbolehkan. Perintahnya adalah berkata benar. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang benar. Kalau tidak bisa, diam. Jaga lisan. Dan kita pun tahu para jamaah, sifat dasar orang munafik itu dusta. Ayatul munafiqi thalathun. Idza hadatsa kadzaba
tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia berkata, dia dusta. Jadi kalau ada orang berkata tapi tidak sesuai dengan fakta, dia dalam dirinya sudah ada tanda-tanda munafik. Jadi bukan lagi dia akan dijamin surga, orang munafik itu dipastikan masuk neraka, bahkan fiddarkil asfal, di neraka yang paling bawah. Itu yang pertama. Usduqu idza hadastum. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Aufu idza wa'adtum. Tunaikan atau laksanakan atau penuhi janjimu. Jadi kalau berjanji, tepati janji, pasti masuk surga. Aufu idza wa'adtum, tepati janji. Jadi kalau seseorang itu berjanji dengan orang lain, jangan hanya pemanis kata, jangan hanya bermain retorika, jangan hanya mudah menebar janji kemudian ketika tidak menepati dianggap tidak apa-apa. Ini fatal sekali para jamaah. Ya, karena kalau kita lanjutkan tadi hadis Muslim tentang tanda orang munafik, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia ingkari janji. Jadi kalau mengingkari janji itu tanda munafik, menepati janji itu tanda orang yang dijamin surga. Di surat Al-Maidah ayat yang pertama pun Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhi janji. Dan rata-rata orang-orang yang beriman itu mengkomitmen. Dari dulu para jamaah rahmatullah, kalau kita mencermati mengapa sering terjadi peperangan, itu karena perjanjian yang dibuat antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu diingkari oleh orang-orang kafir. Ya, diingkari. Di Madinah misalnya, itu ketika Rasul ke Madinah, Rasul mengikat janji dengan orang-orang Yahudi di Madinah, diikat dengan janji agar mereka tidak saling berkhianat, sama-sama menjaga wilayah Madinah ini dari musuh. Itu kesepakatannya. Tapi kemudian Bani Qainuqa berkhianat, Bani Nazir, Bani Quraidah itu puncaknya pada waktu perang Khandaq. Mereka berkhianat, mereka menusuk dari belakang, mereka mengingkari janji untuk bersama-sama menjaga kota Madinah, tapi malah membelot bergabung, berkomplot dengan pasukan sekutu yang akhirnya kemudian diperangi oleh Rasulullah SAW karena ingkar janji. Ya. Jadi kalau hari ini orang-orang Yahudi itu suka ingkar janji, ya, mbah-mbahnya mereka dulu ya begitu. Ya. Dari dulu karakternya seperti itu, suka ingkar dengan janji yang mereka buat sendiri. Lah perjanjian-perjanjian internasional sekarang ini kan mereka yang buat, mereka yang melanggar. Sudah jelas kalau perang itu tidak boleh
menjadikan rumah sakit sebagai target dokter, ambulan, para medis, relawan, jurnalis, anak-anak, wanita. Hukum internasionalnya mereka yang buat, mereka yang langgar sendiri. Itu karakter dasar mereka seperti itu. Maka kalau ada di antara orang-orang yang beriman yang suka ingkar janji, berarti ini ketularan sifat buruk mereka. Janji ini harus ditepati para jamaah. Meskipun kita sebagai orang tua berjanji dengan anak kita, bapak mungkin yang masih punya anak kecil, atau katakanlah sudah bapak ini cucu lah ya, cucunya umur 5 tahun 6 tahun misalnya. Nah, kamu belajar yang rajin. Nanti kalau kamu hafal juz amma, kakek belikan sepeda misalnya. Ini kan janji. Atau nanti kita jalan-jalan ke Monas. Adalah yang penting dia janji. Sehingga sang cucu itu dia terobsesi. Wah, nanti saya dapat sepeda, saya akan ngapal dengan sungguh-sungguh. Wah, saya mau dibawa ke Monas. Dia sudah sungguh-sungguh itu ngapal, hafal juz amma. Begitu hafal, ditagih jadinya. Kek, waktu itu kakek bilang kalau aku hafal juz amma mau dibelikan sepeda. Sekarang aku hafal. Nah, itu kalau sudah hafal, janji harus ditepati. Meskipun pada anak umur 5 tahun. Jangan dikira anak umur 5 tahun boleh dibohongi. Sekali orang tua mengajarkan kebohongan dan mengingkari janjinya, itu langsung akan terpatri dalam pikiran anak tersebut bahwa bohong itu boleh, tidak menepati janji itu boleh. Ini akan akhlak ini akan diwarisi oleh anak tadi sampai besar. Jadi di samping tidak menepati janji itu ya dosa, dia mengajarkan dosa jariyah kepada keturunannya sendiri. Ini ya kan nanti dia akan baca, oh ternyata boleh nggak menepati janji. Mengapa? Kakek pernah janji tapi nggak ditepati, berarti nggak apa-apa. Nanti dia janji dengan teman-temannya nggak ditepati, janji dengan gurunya nggak ditepati, janji dengan adiknya nggak ditepati. Kalau dia sudah nikah, janji dengan istrinya nggak ditepati, janji dengan anaknya juga nggak ditepati. Mengapa? Kakek saya mengajarkan seperti itu. Ini kan dosa jariyah. Jadi jangan menganggap remeh kalau kita janji, meskipun kepada anak kecil janji adalah hutang. Nah, itu kan ada kata-kata hikmah, dan itu ya betul, janji itu hutang. Semakin banyak janji, ya semakin banyak tuntutan untuk memenuhinya. Nah, ini kalau musim-musim kampanye begini kan, pada mengumbar janji. Ya karena kalau nggak janji, nggak menarik, nanti orang nggak pilih. Nah, dikira dengan janji begitu kemudian selesai sudah masalahnya. Tidak. Orang yang sudah berjanji ketika jadi pemimpin dituntut oleh masyarakatnya untuk menepati janji, dan dituntut oleh Allah atas ucapannya di akhirat nanti. Nggak selesai dengan sekedar janji. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Jamin surga adalah sesuatu, maka laksanakan sesuai dengan yang diamanatkan. Setiap pegawai
yang dilantik, apapun itu, dari yang paling kecil sampai ya presiden, itu akan disumpah. Ada namanya sumpah jabatan. Itu janji dan amanah. Kalau muslim disumpahnya itu dengan Al-Quran, kalamullah. Jadi yang menjadi saksi atas sumpahnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak menepati, berarti dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat, Pak. Punya jabatan itu berat. Jangan membayangkan besarnya gaji. Ya memang semakin berat amanatnya, semakin besar gaji yang akan dapatkan, itu konsekuensi. Tetapi semakin tinggi jabatan, semakin berat amanat yang harus dipikulnya, yang harus ditunaikannya. Godaannya juga semakin besar. Iming-imingnya itu semakin besar. Kalau menyuap tingkat RT RW, paling dengan amplop beberapa ratus ribu selesai. Jadi kalau sudah tingkatannya wali kota, gubernur, nggak bisa pakai amplop. Kalau ingin nyuap, apalagi presiden, nggak bisa 100-200 ribu lagi kan. Jadi iming-imingnya memang semakin tinggi jabatannya, dia akan semakin besar pendapatannya kalau dia menyimpang. Jadi kalau dia tidak takut kepada Allah, dia jadi pengkhianat. Nah kalau orang jadi pengkhianat, jaminan surga dicabut oleh Nabi SAW. Kalau engkau ingin aku pastikan masuk surga, maka tunaikan amanat itu dengan sempurna. Itu yang ketiga. Yang keempat, wahfadzu furujakum. Jaga kemaluan kalian. Artinya kendalikan nafsu kalian. Kendalikan nafsu. Karena nafsu syahwat ini salah satu pemicu terbesar seseorang melakukan maksiat. Jadi orang itu bermaksiat, itu salah satu pendorongnya itu karena nafsunya. Lah orang diamanati sebagai direktur. Direktur itu dibandingkan karyawan pasti gajinya lebih besar. Kalau karyawan saya cukup, penghasilannya direktur lebih dari cukup. Mengapa masih korupsi? Nafsu, Pak. 100 juta gaji itu sudah lebih dari cukup. Tapi karena nafsu, ingin lebih dari itu. Jadi tidak mudah mengendalikan nafsu. Jangankan tidak ada peluang, jangankan ada peluang untuk bermaksiat, tidak ada peluang saja orang akan mencari-cari supaya bisa bermaksiat. Ini kalau nafsunya sudah tidak tertahan. Apalagi peluang itu ada, celah itu ada. Itu akan lebih mudah lagi ketika seseorang tidak bisa menahan nafsunya. Yang kelima, waghuddu absarakum. Tahan pandangan kalian. Tahan pandangan. Ghuddu absarakum. Menahan pandangan ini tindakan preventif supaya seseorang tidak jatuh kepada perbuatan yang lebih besar mudaratnya, yaitu zina. Karena awaluz zina an-nadhar. Langkah pertama orang itu bisa berzina itu melalui pandangan.
Tidak tiba-tiba orang itu mau zina dengan sesat, tidak. Awalnya itu pandangan yang membuat dia tertarik, kemudian syahwatnya tersulut, baru zina. Maka dari sejak awal ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Ada filosofi lain menundukkan pandangan ini adalah agar kita melihat kepada yang lebih rendah, supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Jadi kalau kita mau bersyukur, unduru ila man dunak, lihat kepada orang yang di bawahmu, jangan lihatnya ke atas. Kalau kita punya motor Ninja, lihat pada orang yang motornya Supra E. Nah, itu alhamdulillah motor saya Kawasaki Ninja, tetangga itu Supra E. Jadi bersyukur kita. Yang punya sepeda, lihatnya orang yang jalan kaki. Alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga jalan kaki, berarti nikmat saya lebih banyak. Itu hudul basar. Jangan lihat yang punya sepeda, lihat yang punya sepeda listrik. Enak betul tangga itu ya, nggak ngayuh-ngayuh lagi, sepedanya sudah ada listriknya, jalan sendiri. Itu yang ada nanti iri kalau melihat pada yang di atas. Maka ghuddu absarakum, lihat pada yang di bawah supaya engkau bisa menjadi hamba yang bersyukur. Terakhir, kufu aidiakum, tahan tanganmu. Kufu, tahan, aidiakum, tanganmu. Karena tangan ini sarana yang paling besar orang melakukan kemaksiatan dan kezoliman terhadap orang lain. Tangan. Ya meskipun lisan juga punya potensi, tapi tangan ini potensinya besar sekali. Mencuri itu ya pakai tangan. Mencuri, membegal, merampok orang yang nggak ada tangannya nggak mungkin, Pak. Mesti itu pakai tangan. Korupsi ya pakai tangan, tanda tangan, otak-atik, angka, dan lain sebagainya. Maka kendalikan tanganmu, jangan sampai engkau gunakan untuk hal-hal yang haram, karena itu akan membawa pada celaka. Kalau engkau bisa menjaga tanganmu tidak digunakan untuk maksiat, digunakan untuk taat, maka aku jamin engkau akan masuk surga. Nah, ini para jamaah 6 karakter. Ini mau dinilai ringan ya ringan, ya berat ya berat. Orang yang sudah membiasakan melakukan ini ya biasa ringan. Tapi orang-orang yang tidak punya karakter ini, jangankan harus punya 6, 1 saja itu beratnya luar biasa, sulitnya luar biasa. Orang yang suka berkata tidak benar, suka mengingkari janji, suka berkhianat, suruh meninggalkan karakter ini beratnya luar biasa. Tapi kalau kita memang ingin menjadi orang yang dipastikan oleh Rasul masuk surga seperti Rasul memastikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair sampai Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah tadi, ya kita berusaha komit untuk mengamalkan 6 perkara ini apapun resikonya. Toh kita ini kalaupun kita tidak jujur yuk akan mati, Pak. Kalau kita tidak menjaga pandangan kita akan mati juga kok. Jangan dikira kalau kita ini berdusta, berkhianat itu hidupnya abadi panjang, tidak.
Melakukan semua kemaksiatan ini tidak menambah umur, dan melakukan semua kebaikan ini tidak memperpendek umur. Kita melakukan ketaatan ini adalah memperbaiki kualitas umur kita, kualitas hidup kita, sehingga dengan menjaga 6 hal ini harapannya kita benar-benar nanti ketika meninggal dunia masuk dalam golongan umatnya yang dijamin oleh Rasul masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah rahmatullah paparan materi yang saya sampaikan. Masih ada beberapa menit sebelum waktu melaksanakan sholat isyraq. Kalau mungkin ada pertanyaan saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada bandingannya. Ustaz, sahabat ini kan sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah tidak bisa kita bandingin, Ustaz. Namun ada hadis Rasulullah bahwa umat akhir zaman ini akan mendapatkan pahala dari 50 sahabat. Bagaimana, Ustaz? Ya. Oh, penjabaran jazakallahu khairan. Ya. Jadi benar ada riwayat yang menyatakan bahwa nanti ada orang-orang yang nilai ibadah yang mereka lakukan itu 50 kali lipat dibandingkan pahalanya para sahabat. Itu ketika Rasul mengatakan ajru khamsina minkum, 50 kali pahala kalian. Sahabat mengatakan khamsina minhum ya Rasulullah, apakah tidak 50 kali pahala orang-orang yang hidup di masa mereka ya Rasul? La bal khamsina minkum, tidak, bahkan 50 kali dari kalian, bukan dari mereka. Mengapa bisa begitu ya Rasulullah? Ada orang-orang yang nilai ibadahnya itu besar. Innakum tajiduna 'alallahi a'wana wa la yajiduna 'alallahi a'wana. Engkau hari ini Rasul berbicara kepada para sahabat ketika beliau sudah establish, sudah mapan, sudah punya kekuasaan di Madinah, sudah menaklukkan Jazirah Arabia. Rasul katakan, kalian sekarang beribadah kepada Allah itu dengan begitu mudahnya. Banyak yang mendukung kalian, gak ada tantangannya. Mau sholat 5 waktu bebas, mau menegakkan hukuman hudud ditegakkan, gak ada tantangan, gak ada yang menghambat kalian beribadah kepada Allah. Tapi mereka nanti ada masanya tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik karena tidak ada yang mendukung mereka. Yang ada justru menggembosi, memusuhi, mencibir, membuli, bahkan memerangi mereka. Jadi tantangan mereka beribadah kepada Allah itu jauh lebih berat dibandingkan kalian. Kalian sekarang mau sholat 5 waktu, mau tahajud, mau pakai cadar, mau pakai apa, wanitanya nggak ada tantangan. Ini Rasul berkata kepada para sahabat di Madinah, sudah aman, penduduknya muslim semua, pemahamannya benar semua, ibadah kalian sudah enak. Tapi nanti mereka di akhir zaman
Itu ketika beribadah kepada Allah, jangankan dari musuh-musuh Islam, dari sebagian orang Islam yang menyimpang saja itu sudah memfitnah mereka, memusuhi mereka, membuli mereka, menyakiti mereka, mengusir mereka. Jadi tantangan ibadahnya lebih berat. Makanya wajar kalau pahalanya berlipat-lipat. Jadi memang seseorang itu ketika dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, tantangannya besar. Supaya besar bukan, tapi alami. Kemudian dia tetap bisa istiqomah dalam beribadah. Ini kan perjuangannya ini luar biasa beratnya. Maka wajar sawabuki ala qadri nasabiki. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya balasan pahala itu sebanding dengan beratnya cobaan yang menimpa. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Nah, ujian mereka itu lebih berat. Kalian sekarang bertemu dengan aku, beriman denganku. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka harus beriman denganku seperti bagaimana engkau beriman denganku. Kalau sahabat percaya Muhammad itu Rasul, melihat dengan langsung, mengetahui mukjizatnya lebih mudah kan? Kita ini harus beriman kepada Rasul seperti sahabat beriman kepada Rasul. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, kita tidak pernah mengetahui, merasakan mukjizat Rasul sebagaimana yang sahabat rasakan. Sahabat itu bertemu dengan Rasul, keringat Rasul itu baunya lebih harum dibandingkan bau. Tahu mukjizat itu, semakin yakin itu Rasul. Nah, kita ini membayangkan misk itu seperti apa aja belum terbayang, Pak. Membayangkan orang keringatnya harum, nggak terbayang. Tapi kita harus mengimani itu kan. Jadi makanya iman orang-orang setelah Rasul itu lebih besar nilainya. Kenapa? Mengimani sesuatu yang tidak mereka ketemu ketika hidup. Jadi ketika ada orang yang bisa beriman dengan Muhammad sebagai Rasulullah, yang bisa bertemu dengan yang tidak bertemu itu pahala iman dalam hal ini itu lebih besar. Jadi pahala iman kita kepada Muhammad Rasulullah itu lebih besar dibandingkan pahala imannya para sahabat kepada Muhammad Rasulullah itu. Karena apa? Sahabat beriman karena mereka melihat, langsung mengalami, mendapati mukjizat beliau, melihat wajah beliau. Nah, kita ini membayangkan wajahnya tidak bisa. Tapi kita harus meyakini Muhammad SAW itu ada, membawa risalah, menyampaikan dakwah dan seterusnya. Jadi siapapun orang-orang yang hidup di akhir zaman yang beriman kepada Rasul SAW, maka nilai iman kepada Rasulnya itu lebih besar dibandingkan nilai iman kepada Rasulnya para sahabat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian hadis Nabi yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Ubadah bin Samit ini, yang berisikan 6 perkara yang kalau dimiliki oleh seseorang dia tanpa diundi akan dijamin Rasul masuk surga. Jadi tidak usah khawatir, wah nanti kedahuluan si fulan, tidak. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, ya, dimanapun tinggalnya,
apapun kewarganegaraannya, selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan memiliki 6 sifat yang disebutkan Rasul pastikan masuk surga, berapapun banyak orangnya. Jadi ini bukan undian, tapi kesempatan terbuka untuk semua kita. Mari para jamaah rahimakumullah, kita hiasi diri kita dengan 6 sifat ini dan kita buang sifat-sifat yang kebalikan dari 6 hal ini, agar peluang untuk bisa menjadi orang-orang yang dijamin surga oleh Rasul itu semakin terbuka besar untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majlis kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak.